Selamat pagi saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan segera memulai ibadah kita, dan sebelumnya mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita berhimpun. Setiap peristiwa yang mengisi lintasan waktu telah terangkai menjadi untaian pengalaman hidup. Di dalamnya kita dapat merasakan campur tangan Tuhan yang begitu menakjubkan. Mari kita memuji Dia atas berkat dan karyanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari Minggu ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekarang dan selamanya. Saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini, di tengah situasi yang masih terbatas, jemaat-jemaat di lingkup klasis GKI Klasis Jakarta 1 bersyukur karena dapat menyelenggarakan pertukaran pelayan kebaktian atau disingkat PPK. Kita berharap bahwa PPK akan semakin menguatkan kesatuan, kebersamaan, dan kesederapan kita sebagai tubuh Kristus yang esa. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk dapat mewujudkan harapan tadi. Di dalam tatanan dunia yang terus-menerus mengalami perubahan, gereja diperhadapkan dengan tantangan untuk juga membarui diri. Hanya dengan iman yang kuatlah maka kita dapat menghadapi dan menjalani setiap perubahan itu dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam ibadah minggu ini, kita akan menggumuli tema Hidup Beriman untuk Membangun Masa Depan. Melalui tema ini, kita diajak untuk melihat
bahwa ketidakpastian dan perubahan atas situasi kehidupan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peziarahan hidup. Oleh karena itu, kita diminta untuk bersedia mewujudkan hidup beriman dengan melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam setiap situasi kehidupan. Marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, seringkali kami tidak menyadari adanya perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kami. Kami terjebak di dalam kemapanan yang sudah cukup lama kami alami. Akan tetapi, ketika kami mulai tersadar akan perubahan itu, kami insaf bahwa ternyata kami telah tertinggal jauh. Keadaan seperti ini telah memerangkap kami untuk mengeluh dan marah. Tuhan, sampai pada titik ini kami melihat bahwa ketertinggalan kami sesungguhnya karena kami terlena oleh kenyamanan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami rindu agar kami dapat segera berakselerasi dan dapat mengejar ketertinggalan kami. Oleh karena itu kami memerlukan pertolongan Roh Kudus yang menunjukkan jalan yang terang bagi kami. Inilah kami, gereja-Mu, ya Tuhan. Ubahkan dan bentuklah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memanjatkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, apabila kita mengakui dosa dengan sepenuh hati, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni kita. Surat Yakobus 1 ayat 21 dan 22 menyebutkan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab
Jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, hasrat kepada yang Engkau beri. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadiratmu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anakmu. Denganmu Tuhan ku satu Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu, masa sangkawi Engkau kuasaku. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa epiklese. Mari kita berdoa. Tuhan, tidak ada hal di muka bumi ini yang tidak mengalami perubahan. Kami rindu untuk dapat menyikapi perubahan itu dengan pembaruan cara pandang dan sikap kami, sehingga mampu bertindak yang baik seturut kehendak-Mu. Oleh karena itu, nyatakanlah sabda-Mu agar kami dapat menjalani setiap perubahan itu di dalam terang-Mu. Dengan demikian, kami pun dapat bertumbuh di dalam kedewasaan iman. Berfirmanlah, ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan pertama kita terambil dari Ulangan 4 ayat 1 dan 2 dan dilanjutkan ayat 6 hingga yang ke-9 yang demikian. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan membaca Mazmur 15 secara berbahasa. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, Yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Bacaan kedua diambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai 27. Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai 27 yang demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amatin mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus 7 ayat 1-8 dilanjutkan ayat 14 hingga 15 dan 21 hingga 23 yang demikian. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu.
karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya." Ayat 21 hingga 23. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat ulang tahun 92 tahun Tuhan mengaruniakan kepada jemaat ini sebagai GKI Kuitang Jakarta yang telah menjadi dewasa. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat gereja merayakan ulang tahunnya, biasanya itu diisi untuk melakukan evaluasi, autokritik, atau juga biasanya dipakai untuk menyegarkan kembali bagaimana dia diutus oleh Tuhan dan untuk menerima tantangan. Sediakah menjadi garam dan terang dunia? Masihkah setia? Di tengah masa yang sulit ini, ada tantangan yang perlu untuk direnungkan kembali, digaungkan kembali. Atau juga menggumuli tentang bagaimana misi Allah, masihkah sampai hari ini dilakukan dengan setia? Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita dibantu oleh tema yang kita bersama-sama tahu pada hari ini mengatakan bahwa hidup beriman untuk membangun masa depan. Hari ini saudara-saudara, dalam tema ini maksudnya mengatakan kepada kita, hidup beriman kita hari ini itu turut menentukan masa depan gereja di mana kita ini menjadi anggota. Saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama belajar pada firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudara, mengingatkan kita tentang apa yang sebenarnya begitu penting, mendasar, yaitu tentang iman yang perlu dipraktekkan sedemikian. Dan itu menjadi satu dasar gereja untuk membangun dirinya, membangun masa depan umatnya.
Saudara, beberapa hal yang perlu untuk kita garis bawahi. Saya mau mengatakan bahwa kita semua ini dilibatkan oleh Tuhan. Maka hal yang pertama itu adalah ikutlah ambil bagian selama masih ada kesempatan. Saudara dan saya, kita semua ada dalam suatu keadaan di mana kita menjadi anggota jemaat. Kita di situ ada terhisap ke dalam persekutuan jemaat. Mari saudara, ada undangan Tuhan, ikutlah ambil bagian. Di ulang tahun 92 tahun ini saudara, perlu kita bersama-sama melihat juga kepada keikutsertaan kita. Selama masih ada kesempatan. Di mana kita mendapatkan hal itu saudara-saudara? Musa berpesan kepada penerusnya Yosua, dan tentu saja maksudnya kepada umat Tuhan pada waktu itu. Di ulangan atau kitab ulangan 4 ayat yang ke-9. Musa mengatakan, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Dan pesannya, beritahukanlah itu kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu, semuanya itu. Dan saudaraku yang terkasih, di sini dikatakan waspada, jangan melupakan ketetapan Tuhan. Supaya jangan hilang dari ingatan. Beritahukan itu kepada anak cucu. Sebagai suatu pertaruhan Bapak Ibu. Ketika jemaat yang diberi pesan itu atau umat Tuhan tidak memperhatikan, perintah Tuhan tidak terperhatikan, maka masa depan anak cucu itu akan terkendala. Mari saudara-saudara kita sadari bersama-sama. Barangkali kalimat ini saudara menolong saudara dan saya untuk turut ambil bagian, bertanggung jawab. Saudara, mari kita bisa bayangkan kalimat ini atau angan-angan ini ke depan, pikiran ke depan. Jika kita masih dapat menyaksikan di 50 tahun ke depan di sana, kira-kira saudara-saudara, jemaat kita ini, di mana kita menjadi anggota jemaat, kira-kira menjadi gereja seperti apa? 50 tahun ke depan. Bagaimana murid-murid sekolah minggu yang saat ini usianya 7 tahun, lalu usia di waktu 50 tahun ke depan 57. Seperti apa mereka? Remaja dan pemudanya. Masih setiakah mereka menjadi anggota jemaat di tempat ini? Atau kalau di tempat lain, apakah mereka tetap setia kepada Tuhan? Mari saudaraku, disinilah kita bersama bertanya, apa peran kita pada hari ini? Saudara dan saya dilibatkan dan dikatakan, jangan lupakan ya ketetapan Tuhan ini. Jangan hilang dari ingatan. Beritahukan kepada anak cucu. Inilah saat kita membangun masa depan. Yaitu dengan dan bersama dengan Yesus, dengan Roh Kudus, dengan Allah Bapa kita, untuk kita mengambil bagian selama masih ada kesempatan. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama-sama, mari caranya untuk bisa mengambil bagian, tentu saja bahwa kita supaya mengerti apa itu pesan Tuhan, perintah Tuhan. Dan mari kita bersama-sama seolah mempersilakan hati kita untuk kita dipengaruhi oleh perintah itu yang Tuhan tetapkan untuk kita. Itu tentang kasih tentu saja. Mari kita perkuat pengenalan kita saudara, supaya kita lebih dekat Tuhan, tahu yang Tuhan kehendaki untuk kita. Dan itu yang tentu saja supaya diberitahukan kepada anak-anak kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, tapi inilah masalahnya. Sebagaimana sebuah buku yang di dalamnya ada nilai yang begitu luhur dan mulia, tapi itu tidak akan pernah menjadi bagian hidup seseorang ketika seseorang itu tidak membacanya. Ketika buku itu masih di rak bukunya, tidak pernah disentuh, tidak pernah dibaca, tidak akan pernah nilai yang luhur di dalam buku itu mempengaruhi kita. Karena itu saudara-saudara, sudahkah kita
bersama-sama mengerti isi perintah Tuhan, yaitu mengasihi Allah dan sesama. Dan itukah sudah mempengaruhi hati kita. Saudaraku yang terkasih, itulah bagian yang pertama. Bagian yang kedua, saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk memuliakan Tuhan, dan itu dari hati. Mengedepankan apa kalau dari hati? Relasi dengan Tuhan. Saudara dan saya sudah mengedepankan kasih, karena saudara ketika mengerti dengan hati siapa itu Tuhan, maka saudara akan tahu bahwa itu yang dimaksudkan adalah ini kasih. Teladankan itu. Meneladankan kasih itulah tugas kita di dalam rangka semua kita, supaya memberitahu anak cucu kita. Dan bahkan di dalam ayat pada hari ini, saudara, Ulangan 4 ayat 7 mengingatkan kita. Maka kemudian bangsa-bangsa lain akan menyaksikan. Menyaksikan apa? Pada kita orang-orang yang memuliakan Tuhan dengan hati. Bahwa di dalam bangsa ini, sungguh ini bangsa yang besar, yang memiliki Allah yang begitu dekat. Saudara, mereka, bangsa-bangsa itu akan berdecak kagum dan mengerti bahwa di dalam umat Tuhan yang memuliakan Tuhan dengan hati, mereka menyaksikan Allah yang begitu dekat di dalam kehidupan mereka. Dan yang dimaksudkan apa, saudara? Karena mereka menyaksikan ekspresi iman yang muncul di dalam keadilan yang dilakukan pada hari-hari mereka tinggal bersama, melihat bangsa Israel yang dimaksudkan, yang mempraktekkan hidup yang memuliakan Tuhan dengan hati. Nah, saudaraku yang terkasih, maksudnya di sini kalau kita terangi bersama-sama dengan firman Tuhan yang ada di dalam kitab Markus yang kita baca pada hari ini, saudara-saudara, maka yang dimaksudkan iman yang menjadi dasar membangun masa depan gereja itu, saudara, adalah iman yang harus ketat dengan firman itu. Firman itu, saudara, adalah kasih, maka iman itu harus ketat dengan kasih. Maksudnya apa? Ini sesuatu yang seringkali menjadi keliru, saudara-saudara. Ketika bahwa Tuhan mengajarkan tentang intinya itu adalah kasih, tetapi praktek dalam kehidupan umat pada waktu itu, mereka lebih ketat kepada adat, kepada kebiasaan-kebiasaan, kepada rutinitas, ketat menerapkan seperti pada hari ini, bahkan aturan gereja, barangkali itu liturgikah, tata gerejakah, hal-hal yang teknis, saudara-saudara. Tetapi bahwa pada waktu itu kita bisa melihat aturan itu begitu mengikat mereka dan seolah menjadi satu penentu. Saudara bisa bayangkan di dalam ayat kita yang kita baca pada hari ini, bahwa kalau tidak ada basuh tangan, kalau tidak ada tempat untuk mereka itu bisa membersihkan diri, adalah lebih baik tidak makan. Maksudnya apa, saudara? Mereka begitu ketatnya membanggakan tentang adat istiadat. Dan saya bayangkan ketika memberi makan 5.000 orang, tentu saja akan menjadi begitu sulitnya mereka untuk cuci tangan. Tapi karena lapar, Yesus mengedepankan kasih. Dan itulah yang perlu dipraktekkan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, ini penting sekali membangun dasar yang kuat adalah dalam iman, dalam kasih, itu prakteknya. Dan di bagian lain kita diingatkan, bangunlah dengan dasar yang adalah batu bukan pasir. Ketika kita mempraktekkan kemunafikan dalam pengertian bahwa kita seperti beribadah padahal kita dengan bibir saja, dengan aturan-aturan saja yang kita di situ merasa bangga dan kita bisa mempraktekkan seperti dengan begitu tertibnya. Maka saudara, ketika justru kasih itu dilupakan, maka kita selalu membangun dengan pasir, mudah roboh bangunan itu. Biarlah saudara kita boleh meyakini hari ini Tuhan berbicara atas kita semua. Muliakan Tuhan dari dalam hati. Dan itu maksudnya mengerti betul apa yang Tuhan maksudkan, yang perlu dipraktekkan dalam hidup kita.
yang tidak lain seperti yang Yesus lakukan pada waktu itu. Kasih lebih dari segalanya. Dan inilah iman kita kepada Yesus yang mengajarkan kasih. Kita juga mempraktekkan kasih itu sebagai yang terutama. Biarlah saudara, dengan demikian akhirnya bangsa-bangsa akan menyaksikan bahwa di dalam kehidupan kita di sana ada sikap Allah yang hadir di tengah kita, yang begitu menyatunya kita dengan Allah. Karena praktek kehidupan kita itu sama persis dengan yang Allah ajarkan kepada kita. Dan karena itu kemudian bangsa-bangsa akan melihat betapa dekatnya Allah pada bangsa ini, pada gereja ini. Saudara, itulah bagian yang kedua. Dan sekarang kita melihat pada bagian yang terakhir. Saudara dan saya diajak pada hari ini untuk sedia dibangun. Dan sedia dibangun itu adalah dengan setia. Banyak hal sedang berubah. Kehidupan berubah. Tata cara pelayanan berubah dengan online. Kehidupan kita juga sekarang dibangun banyak dalam kita tidak lagi bisa bertemu secara onsite. Kita harus di rumah, gereja rumah. Perubahan ini terjadi, perubahan cara kerja juga. Kebiasaan-kebiasaan berubah. Situasi ini saudara mau mengatakan kepada kita, di tengah kesulitan pandemi ini, siapkah kita dibangun iman kita? Saudaraku yang terkasih, ada tempaan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan pada hari ini mengatakan kepada kita, ketetapan Tuhan itu tidak boleh dikurangi, ditambahi. Lakukan itu dengan setia. Lakukan dengan setia. Sebab itulah yang menjadi kebijaksanaanmu nanti. Menjadi kesaksianmu yang akan dilihat oleh bangsa-bangsa. Jadi tidak boleh bergeser. Orang yang bergeser dari iman saudara-saudara itu biasanya karena cobaan atau ujian. Ujian yang berat membuat orang lalu kemudian gamang. Menjadi ragu-ragu. Ingin mundur. Perjalanan Israel penuh dengan ujian cobaan. Mereka maunya kembali ke Mesir, kembali ke kehidupan lama. Mari saudaraku, masa pandemi ini adalah ujian untuk undangan Tuhan. Tetaplah setia, lakukan dengan setia. Apakah kita tetap setia? Dalam masa pandemi, ujian hidup dalam iman membuat orang kadang-kadang tidak sabar, jenuh, bosan, harus terus di rumah. Dan orang mengatakan ini banyak orang loh sekarang hal-hal kecil itu menjadi besar. Karena apa? Sering di rumah, sering ada pertemuan. Keluarga dulunya tidak seperti itu. Sekarang kerja di rumah, semua ketemu di rumah. Hal-hal kecil menjadi bisa sangat-sangat peka dan membuat keluarga itu terpecah. Masalah sedikit menjadi besar. Hari ini saudara dalam rangka ujian untuk setia. Dan kita bersama prinsip jangan dikurangin firman Tuhan. Tetap setia seperti yang Tuhan harapkan. Hari ini saya dan saudara diingatkan ibarat pohon dan paku. Saudara, orang mengatakan bahwa pohon itu yang menerima terpaan angin. Itu akan jadi pohon yang lentur dan tidak mudah tumbang. Karena sering menerima terpaan angin. Dia lentur dan akarnya makin kuat. Kiranya saudara kita bisa memanfaatkan situasi pandemi ini, perubahan-perubahan ini, untuk justru kita menguji iman dan setia kita. Dan kita tahu bagaimana kelemahan kita dan kita mencoba untuk terus bangkit. Dan kita bersandar kepada Tuhan yang akan menolong kita untuk kita tetap ingin setia di tengah hal yang tidak mudah. Seperti paku saudara-saudara. Ketika paku itu kemudian ditancapkan di situ hanya cuma sedikit, dia akan mudah goyah dan kemudian dia akan roboh. Tapi ketika dipukul dengan palu yang makin kuat, maka dia makin menghujat dan akan sulit untuk dicabut. Saudara-saudara, kiranya bahwa masa pandemi perubahan-perubahan ini akan membuat kita saudara-saudara tetap kita hidup dalam iman. Dan biarlah semua terpaan itu bagaikan paku yang kena palu yang makin kuat tadi. Dan sehingga kemudian seperti itulah paku sulit untuk dicabut. Dia makin kuat menancap. Dan ini yang dikatakan Paulus dalam pengalamannya ya. Dia sudah ingin sebenarnya keluar dari sakit yang dia alami. Duri dalam daging. Tapi dia tahu bahwa ketika itu dia ingin sembuh
Tapi Tuhan tidak mengizinkannya. Dia mengatakan, aku makin lemah. Tapi makin lemah itu, tubuhku makin lemah, makin aku kuat beriman kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, itulah ketiga hal yang kita boleh dapati pada hari ini. 3 hal itu adalah, ikutlah ambil bagian selama masih ada kesempatan. Saudara dan saya diberi tugas pada hari ini untuk mendasari iman jemaat, anak-anak cucu kita, supaya mereka memiliki masa depan di dalam Tuhan. Ini tugas saudara dan saya. Pakailah kesempatan hari-hari kita. Lalu yang kedua, muliakan Tuhan dari hati. Kenali Tuhan dengan hati. Muliakan Dia, bahwa Tuhan itu mengajarkan tentang kasih itu yang terutama. Biar kita memberikan yang terbaik. Bukan kemunafikan dalam pengertian kita muji-muji Tuhan, tapi kita tidak mengerti isinya. Mari kita jalankan bagian yang kedua ini. Kita praktekkan kasih. Itulah yang utama. Itulah memuliakan Tuhan dengan hati. Dan yang ketiga, sedialah dibangun dengan situasi yang tidak mudah, perubahan-perubahan ini. Dan biar setiap terpaan itu kita boleh menerimanya, belajar untuk bersyukur walaupun tidak mudah. Bahwa kita sedang justru di situ melalui ujian ini, supaya kita makin bersandar, makin kuat beriman kepada Tuhan. Dan ini semua bisa menjadi berkat tentu saja bagi keluarga kita, anak cucu kita. Saudara, kalau boleh, mari nanti kita bersama mengingat ada lagu yang begitu indah, dan itu adalah NKB 122. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku. Ku ingin ikut Yesus mencontoh kasih-Nya. Lalu menyadari, oh Tuhan, sungguh sayang ternyata ku cemar. Tapi mari saudara, di tengah situasi di mana kita ingin laksana Tuhan, mencontoh kasih-Nya, memang kita perlu untuk terus berdoa. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Selamat untuk berulang tahun, memperingati dan merayakannya 92 tahun GKI Kuitang, Jakarta. Tuhan memberkati, dan biarlah kita semakin boleh membangun iman jemaat dengan dasar iman yang teguh demi masa depan anak cucu kita. Tuhan memberkati. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang berdiri dengan terus meyakini bahwa Kristus telah melakukan karya bagi keselamatan dunia ini. Maka mari kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur atas selawatan Tuhan di dalam ibadah minggu di setiap keluarga di lingkup GKI Kuitang
dan juga gereja atau jemaat lain khususnya di GKI Klasis Jakarta 1. Kami bersyukur karena melalui kehadiran-Mu di tengah-tengah setiap keluarga, kami boleh selalu dapat dikuatkan oleh firman-Mu, dan kami boleh melihat bahwa Tuhan senantiasa campur tangan di dalam setiap pergumulan kami, keluarga demi keluarga. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit dan di dalam masa pemulihan. Khususnya juga mereka yang terimbas dengan berbagai situasinya, keadaannya, termasuk juga sebagai pasien COVID-19. Bapa berkenan untuk mengurapi mereka, dan tangan Tuhan yang menguatkan dan memulihkan, menjamah mereka satu persatu. Tuhan juga yang akan menolong agar mereka dapat semakin bersandar kepada Tuhan di tengah sakit yang mereka alami. Kami menantikan pertolongan Tuhan selanjutnya, agar mereka mengalami kepulihan dari Tuhan. Berdoa juga untuk pemerintah dan instansi terkait agar mampu juga mengatasi pandemi COVID-19 melalui pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dan percepatan vaksinasi COVID-19. Kami berdoa juga untuk dokter, perawat, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan, dan relawan yang ada di rumah sakit beserta dengan keluarganya yang menunggu dan mendoakan di rumah agar senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, dan kesabaran. Kami juga memohon hikmat dan kebijaksanaan agar warga masyarakat bersedia melakukan protokol kesehatan. Kami juga mohon pertolongan dan pemeliharaan Tuhan bagi warga masyarakat yang terdampak pandemi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pengusaha agar diberi hikmat dan kebijaksanaan agar dapat mengelola usahanya dengan baik sehingga terhindar dari melakukan PHK terhadap karyawannya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk restorasi gedung gereja di tempat ini, GKI Kuitang. Tuhan yang akan memberkati untuk setiap prosesnya. Juga Tuhan yang akan memberkati jemaat ini, sehingga restorasi gedung gereja GKI Kuitang ini akan selesai pada waktunya. Tuhan, kami juga berdoa untuk penyelenggaraan ibadah dan kegiatan bulan Bina di bulan September yang akan datang. Kiranya panitia dan tim yang sudah terbentuk, mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik, dan bulan Bina akan menjadi berkat bagi jemaat-Mu ini. Kami serahkan ya Bapa dalam setiap pelayanan kami bersama, sebagai majelis jemaat maupun juga badan pelayanan. Tuhan yang akan memberikan semangat, memberikan kepada kami juga hati untuk memberikan yang terbaik. Berdoa juga ya Tuhan untuk kebersamaan kami GKI Klasis Jakarta 1. Tuhan yang akan memberkati kami dalam setiap pergumulan. Tuhan akan menguatkan jemaat Tuhan di mana-mana tempat untuk mereka tetap menjadi alat berkat Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kerjasama di antara kami semuanya, di dalam kami membimbing anak-anak kami untuk memiliki masa depan dalam iman kepadamu. Biarlah kami boleh melakukan yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kami sendiri boleh mengerti apa yang menjadi hal yang terutama yang sebenarnya sudah kami alami terlebih dahulu di dalam Yesus, yaitu kasih Allah. Biarlah kasih ini juga yang akan senantiasa berada dalam kehidupan anak-anak jemaat Tuhan, khususnya juga di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, inilah kesaksian firman Tuhan di dalam surat 2 Korintus pasal 9 ayat 8 yang mendasari persembahan kita. Demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan segala pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat dan karunia yang telah Kau berikan kepada kami setiap hari. Bapa, kami juga bersyukur atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Paulus Christian Mulyono dari GKI Pasteur Bandung. Bapa, dengan rendah hati kami memberikan persembahan yang tidak seberapa ini bila dibandingkan dengan anugerah-Mu kepada kami. Kiranya Engkau berkenan menerima dan memberkati persembahan ini. Jadikan persembahan ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan dapat bermanfaat seturut kehendak-Mu. Tuntunlah dan berilah hikmat kepada pekerja Tuhan yang akan mengelola persembahan ini, agar dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bersama-sama dengan jemaat di lingkup klasis GKI Klasis Jakarta 1, kita tetap tinggal dan bertumbuh di dalam Tuhan sajalah. Dengan demikian maka kita dapat berhikmat supaya dapat menyikapi dengan benar perubahan-perubahan yang ada. Mari kita tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus agar tidak mudah goyah. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin
tumpuanku pada Yesus Tuhanku. Tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana bukan tahan berperang. Di surga yang berkah dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untukku. Benar-benar besarlah untukku. Benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus telah tetap milikku. Saudaraku, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Saat ini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, halleluya. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan kehidupan. Stay safe, stay healthy, jangan kasih kendor, tetap lakukan 5M, mengenakan masker, menjaga jarak aman, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.